Komitmen untuk berdoa, bagian 1. Saya ingin memberi salam kepada semuanya sekali lagi. Saya sangat senang kita bisa bersama-sama. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami berdoa dan kami berterima kasih atas kasih-Mu. Kami mengakui Engkau dalam segala hal. Kami tahu bahwa kami bergantung kepadamu dan kami tidak dapat menemukan kata-kata untuk berterima kasih atas segalanya. Dan sekarang sekali lagi kami berdoa untuk Roh-Mu. Kami berdoa semoga firman ini membuahkan hasil untuk kehormatan dan kerajaan-Mu. Kami berdoa semoga Roh-Mu menyentuh semua hati yang mau mendengarkan sekarang atau nanti. Kami berdoa dalam nama Yesus yang berharga dan kami berterima kasih Tuhan. Amin. Dalam presentasi ini, kita akan berbicara sedikit tentang bagaimana seharusnya kita berdoa. Ini bukan seminar doa. Ini hanya presentasi yang berkaitan dengan komitmen untuk berdoa. Berkali-kali orang mengatakan saya berdoa dan saya tidak mendapat jawaban. Dan dalam seminar doa mereka bisa mendengarkan lebih detail. Belum tentu lengkap, tetapi informasi lebih detail tentang berdoa. Seperti berapa banyak jenis doa yang ada di dalam Alkitab atau berapa banyak doa yang ada di dalam Alkitab secara keseluruhan. Atau bagaimana kita harus berdoa? Apa yang harus kita fokuskan? Namun kali ini pelajaran ini tidak ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun bagaimanapun, dari 8 jenis doa yang saya temukan secara pribadi bisa lebih dari itu atau kurang. Saya menemukan 8 jenis doa. Beberapa di antaranya harus kita doakan setiap hari. Misalnya, ketika engkau berniat untuk mengenal Tuhan dan mengasihinya dan menjalin hubungan dengannya. Doa hubungan. Doa hubungan yang didoakan oleh orang-orang dalam Alkitab. Saya ingin mengenalmu. Tuhan mengundang kita untuk memiliki hubungan dengannya. Kita harus berdoa itu setiap hari. Karena semakin kita mencari Dia, semakin dekat kita dengan Dia dan Dia kepada kita. Dan doa hubungan adalah sesuatu. Tetapi doa permohonan adalah sesuatu yang berbeda. Tidak ada salahnya menyampaikan permohonan kita di hadapan Tuhan. Tetapi akan menjadi salah jika memaksa Tuhan untuk menjawab seperti yang kita minta. Contohnya, Raja Zedekia, ketika dia diberitahu oleh Nabi bahwa dia akan mati. Dia mulai berdoa, tolong Tuhan, beri saya beberapa tahun lagi, tolong. Dan dia mendesak dan dia mendesak, mendesak dan mendesak. Sampai Tuhan berkata, baik, 10 tahun lagi. Itulah doa yang mungkin ingin kita ucapkan seperti yang Yesus katakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Saya ingin meminta kesembuhan kepadamu atau saya ingin memintamu untuk solusi di rumah saya. Namun demikian, Tuhan, Engkau mengasihiku sampai-sampai Engkau memberikan Yesus. Dan Engkau tahu masa depan. Engkau mengetahui hal-hal yang saya tidak tahu. Apa manfaatnya mendapatkan rumah ini atau pekerjaan ini atau 10 tahun lagi hidup dan kehilangan keabadian? Karena itu, Tuhan, aku percaya kepadamu, semoga kehendak-Mu yang jadi. Jangan ikuti permintaan saya melainkan ikuti kehendak-Mu, dalam kasih-Mu dan kebijaksanaan-Mu, dalam kasih karunia-Mu. Aku percaya kepadamu. Jadi karena orang-orang tidak mengenal Tuhan dan kadang-kadang tidak percaya kepadanya. Atau karena mereka tidak tahu, mereka menginginkannya seperti ini. Dan mereka tidak meninggalkan ruang untuk jalan Tuhan. Jadi ada beberapa jenis doa, beberapa doa, engkau harus mempersembahkannya di hadapan Tuhan untuk sementara waktu. Contohnya, engkau memutuskan, saya sakit, saya akan berdoa selama seminggu untuk campur tangan Tuhan. Tapi bagaimanapun juga, pikirkanlah. Paulus dieksekusi, dipenggal. Petrus disalibkan. Yohanes Pembaptis dipenggal. Begitu banyak martir. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa mereka untuk menyelamatkan hidup mereka? Artinya mulai sekarang, siapa saja yang berdoa, tidak pernah sakit, tidak pernah mati, tidak pernah miskin, tidak pernah mendapat tantangan. Nah, maka semua orang akan berdoa, bukan karena mereka mengasihi Yesus, tetapi karena manfaatnya. Pada dasarnya, beri saya rumah besar, bebas hipotek, atas nama saya, sudah terbayar, saya memilikinya. Beri saya $6 juta dan gaji $50.000 sebulan. Beri aku mobil dan pesawat yang bagus dan saya akan mengasihimu juga. Pada dasarnya, orang akan berdoa untuk keuntungan, bukan untuk hubungan. Dan itulah yang setan katakan selama ini. Oh, Ayub mengasihimu karena dia kaya. Dia adalah seorang pemimpin di masyarakat. Dia punya banyak anak, dia punya banyak ternak.
Dia punya banyak bisnis, dia punya peternakan besar, dia sehat, dia diberkati. Itulah alasan dia mengasihimu. Singkirkan semua berkat ini dan mari kita lihat apakah dia akan mengasihimu. Setan menyiratkan bahwa orang-orang mengikuti, menaati, mengasihi Tuhan bukan karena cinta, tetapi karena berkat. Dan begitu orang tidak memiliki berkat, mereka meragukan Tuhan. Apakah itu yang terjadi dalam situasi Anda atau situasi saya? Segera setelah engkau menghadapi tantangan, engkau meragukan Tuhan. Atau engkau mengenalnya dan mencintainya apapun yang terjadi. Seperti yang dikatakan Ayub, bahkan jika saya binasa, bahkan jika kulit saya rusak. Saya masih mengasihinya dan saya akan memuji dia dan saya akan percaya padanya. Dan bahkan jika saya mati, saya tahu bahwa saya akan melihat dia karena saya mengenal penebus saya mengenal dia. Dan Ayub membuktikan bahwa Tuhan benar dan setan salah. Ayub membuktikan bahwa komitmen ketaatannya kepada Tuhan tidak berdasarkan berkat, tetapi berdasarkan hubungan. Jika engkau memiliki teman, yang menganggapmu teman selama engkau membantu mereka, itu bukanlah teman. Jadi, doa-doa itu seharusnya tidak bergantung pada jawaban, pada berkat, pada bantuan. Jika Tuhan tidak menjawab, apa yang akan saya lakukan? Saya menjadi ragu, tetapi pada hubungan. Oleh karena itu, beberapa doa, setelah engkau mempersembahkannya di hadapan Tuhan untuk sementara waktu. Engkau mungkin mengizinkan kehendak Tuhan karena dia tahu apa yang terbaik. Dia tahu gambaran besarnya, dia tahu masa depan dan engkau mungkin ingin mempercayai dia. Dan jadi ada doa-doa yang mungkin harus engkau doakan selamanya. Dan doa-doa yang harus engkau batasi sedemikian rupa sehingga saat engkau menyampaikan kebutuhanmu. Engkau berkata, Tuhan, saya tidak hanya memberimu izin untuk melakukan kehendakmu, tapi tolong jangan ikuti kehendak saya. Jika kehendakmu berbeda, karena rencana Tuhan dan rencana kami sejauh surga dari bumi. Dan kami bahkan kadang-kadang tidak memahaminya, hampir sepanjang waktu. Namun saya akan memberikan contoh doa yang harus selalu Anda doakan. Contohnya doa syafaat, itu berbeda dengan petisi. Doa syafaat bukan ketika engkau berdoa agar anakmu masuk ke Loma Linda. Alangkah indahnya jika anakmu mendapatkannya, tetapi ketika engkau berdoa agar anakmu diselamatkan. Doa syafaat bukanlah ketika engkau berdoa untuk kebutuhan sementara, tetapi untuk kebutuhan yang kekal. Kita berbicara tentang keselamatan. Ketika saya berdoa agar seseorang disembuhkan, itu adalah petisi. Tetapi ketika saya berdoa agar seseorang diselamatkan, itu adalah doa syafaat. Jadi Yesus adalah pendoa syafaat kita, yang mendoakan kita siang dan malam di surga. Tapi dia meminta kami untuk saling mendoakan. Jadi mengapa doa syafaat berbeda? Karena banyak alasan, kita tidak punya waktu karena ini bukan seminar doa. Kita tidak punya waktu untuk membahas secara rinci ayat-ayat Alkitab dan kutipan-kutipan serta contoh-contohnya. Tapi saya akan hanya menunjukkan cepat, Tuhan itu adil. Tuhan memberi kita kebebasan memilih. Itulah yang dia katakan di dalam Alkitab. Pilihlah hari ini. Jika engkau memilih yang baik, engkau hidup. Jika engkau memilih yang buruk, engkau akan mati. Tapi itu adalah pilihanmu. Tuhan memberi kita kebebasan untuk memilih. Jika Tuhan tidak memberi kita kebebasan, setan akan benar. Tuhan adalah tirani. Pada dasarnya, engkau tidak punya pilihan, engkau seperti robot. Aku mengasihimu, Tuhan. Tuhan mengambil risiko terbesar ketika dia memberi Anda kebebasan untuk memilih. Dan ini luar biasa. Kebebasan adalah benar-benar luar biasa. Namun demikian, itu menyiratkan banyak risiko di pihak Tuhan, karena jika kita salah memilih, Yesus akan mati untuk kita, itulah yang sebenarnya terjadi. Dan Tuhan memberi Anda kebebasan. Jadi Tuhan akan menghormati kebebasan itu. Setan tidak menghormatinya. Setan akan mencoba menyalahgunakan kebebasanmu. Tetapi Tuhan memberi batasan dan berkata tidak, mereka harus memilih. Oleh karena itu, setiap detik, setiap kata, semua yang kita katakan, pikirkan, atau lakukan berkaitan dengan kebebasan itu. Kita memilih Tuhan atau setan. Dan dalam kebebasan memilih yang Tuhan hormati, jika putra Anda, putri Anda, teman Anda, pasangan Anda berkata, saya tidak menginginkan Tuhan lagi dalam hidup saya. Tuhan, tinggalkan saya sendiri. Aku benar-benar tidak menginginkanmu. Tuhan harus menghormati permintaan itu. Dan saya mengetahui suatu cerita, saya tidak punya waktu untuk menceritakannya. Tetapi saya tahu, contohnya, seorang siswa, saya tidak akan memberitahu Anda sekolah, lokasi, nama siswa, atau nama sekolah. Tetapi seorang siswa yang berdoa agar dia mendapatkan nilai semuanya A. Agar dia tidak kehilangan beasiswa, bantuan keuangannya. Dan dia mendapat nilai B dan dia kehilangan bantuan keuangannya. Dan dia sangat kecewa karena Tuhan tidak menjawabnya. Sehingga dia meninggalkan Tuhan dan berkata, saya ingin engkau keluar dari hidupku. Saya ingin kamu menghormati pilihanku. Saya tidak ingin mendengar tentangmu. Engkau tidak mencintai saya. Gantinya percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Engkau lihat, Israel berada di depan Laut Merah, pegunungan di kiri dan kanan, orang Mesir di belakang mereka. Mereka tidak punya tempat untuk pergi, ke laut atau di belakang ada tentara Mesir. Dan mereka mulai berteriak, gantinya percaya bahwa Tuhan yang telah bekerja untuk mereka di masa lalu. Bahwa Tuhan telah membebaskan mereka dengan tangan yang besar dari Mesir dan dari Tulah.
bahwa Tuhan adalah Tuhan. Dan pada saat engkau tidak memiliki solusi, Tuhan memiliki puluhan ribu solusi. Tuhan memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang tidak terbatas dan tidak terhingga. Tuhan berkata, dan itu terjadi. Ketika pemerintah menentang Anda, Tuhan lebih besar. Ketika situasi bertentangan dengan Anda, Tuhan lebih besar. Jadi siswa itu, gantinya mempercayai Tuhan, dia tidak bisa melihat, bagaimana saya akan membayar uang sekolah? Dan dia meninggalkan Tuhan. Israel, gantinya mempercayai Tuhan, mereka mulai berteriak dan Musa berkata, tenanglah. Tenanglah karena Tuhan beserta kita. Janganlah takut. Jadi ketika siswa itu berkata, tinggalkan saya sendirian. Tuhan menghargai pilihan kita. Tuhan tidak memaksa cinta. Dan Tuhan pun menarik diri. Dalam waktu singkat, siswa itu dirasuki setan. Itu adalah kisah nyata. Dia kerasukan setan. Jadi gurunya dan beberapa siswa lainnya mulai berdoa untuknya dan dia memiliki dua suara yang berbeda. Dia akan berbicara secara normal dengan suaranya dan sesekali dia akan menjadi suara yang dalam, seperti suara bass. Seperti suara perokok, suara yang dalam dari dalam. Saya membenci Yesus, tinggalkan saya sendiri. Dan pada dasarnya ceritanya panjang, saya tidak akan menceritakan detailnya, tetapi mereka berdoa untuknya. Dan dia kembali seperti dari mimpi. Dan dia berkata, saya ingin menyingkirkan kepemilikan ini, tetapi saya tidak memiliki kekuatan. Dan ketika kalian mulai berdoa untuk saya, kepada guru dan teman-temannya, ketika engkau semua mulai berdoa untuk saya bisa melihat cahaya, tadinya gelap, saya bisa melihat cahaya lagi. Dan mereka bertanya kepadanya, mengapa menurutmu itu terjadi? Dan dia berkata, karena saya meminta Tuhan untuk meninggalkan saya sendiri dan keluar dari hati saya dan keluar dari hidup saya. Dan dia berkata, saya tidak percaya dia. Saya tidak akan pernah mengatakan itu lagi. Dan dia berdoa dan dia meminta pengampunan dan dia berkata, Tuhan, tolong, saya membutuhkan engkau lebih dari hidup. Lebih dari biaya kuliah, lebih dari beasiswa. Tolong kembalilah ke dalam hidupku. Itu adalah pilihan kita dan Tuhan menghormati kita. Jadi doa syafaat, dengarkan baik-baik. Ketika seseorang dalam keluargamu, teman Anda memilih untuk melawan Tuhan dan mereka akan berkata, Tuhan, pergilah dari hidup saya. Tuhan tidak berhak bekerja untuk mereka kecuali Anda memaksa mereka. Tetapi ketika engkau berdoa untuk mereka, itu memberi Tuhan kesempatan untuk bekerja untuk mereka lagi. Dan jika setan berkata, hei, mereka tidak menginginkan engkau, tinggalkan mereka sendiri. Tuhan akan berkata, ya, engkau benar, mereka tidak menginginkanku, tetapi hambaku, Pavel. Atau hambaku Maria atau hambaku siapapun itu berdoa untuk mereka. Dan aku harus menjawab doa itu. Ini memberi Tuhan kesempatan untuk bekerja dalam situasi di mana Tuhan tidak bisa bekerja. Dan itu lebih dari itu, ketika engkau berdoa untuk mereka, itu memberimu lebih banyak perhatian, lebih banyak kasih. Sampai-sampai semakin banyak engkau berdoa untuk seseorang, semakin engkau berinvestasi pada seseorang, semakin engkau peduli. Dan semakin engkau ingin melihat jawaban doa. Jadi itu akan memungkinkan Tuhan untuk menginspirasimu untuk memberitahumu apa yang harus dilakukan. Melakukan sesuatu dan kapan dan bagaimana, kapan harus berbicara, kapan harus diam, kapan harus membantu mereka, kapan harus menunggu. Itu akan membuat Anda selaras dengan Tuhan. Jadi Tuhan akan menginspirasimu. Apa yang dapat engkau lakukan dengan orang itu? Dan selain itu, engkau mungkin berkata, bagaimana dengan orang-orang, di mana tidak ada yang berdoa untuk mereka? Yesus berkata kepada Petrus, aku berdoa untukmu. Dan dalam kitab Ibrani, kita tahu bahwa Yesus sedang berdoa untuk kita. Yesus sedang melakukan doa syafaat di hadapan Allah bagi orang-orang. Dan doa syafaat, itu adalah sesuatu yang tidak boleh engkau hentikan. Saya mengenal seorang wanita yang mengatakan kepada saya, pendeta, saya telah berdoa untuk anak saya sepanjang hidup saya. Dia meninggalkan gereja. Dia tidak ingin mendengar tentang gereja, tentang Tuhan, tentang Alkitab, tentang saya. Setiap kali kami bertemu, segera setelah saya menyebut gereja, dia berkata, saya tidak ingin melihat Anda lagi. Jadi saya katakan padanya, saya berkata, sudah berapa lama Anda berdoa untuk putra Anda? Dia berkata, sepanjang hidup saya. Saya berkata, ya, kamu harus terus berdoa. Tapi saya tidak melihat jawaban. Dengarkan baik-baik, doa syafaat, engkau belum tentu melihat jawabannya. Tetapi itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak bekerja. Tuhan dengan sabar bekerja dengan orang-orang, dan Tuhan sedang menunggu kesempatan. Dan engkau mungkin melihat sesuatu, atau mungkin tidak. Tetapi Tuhan, ketika engkau berdoa dan engkau berkata, Tuhan, tolong teruslah bekerja dengannya. Tolong selamatkan dia, Tuhan, tolong lakukan apapun. Dan kata itu, apapun yang diperlukan, itu adalah doa yang besar. Ketika engkau berkata, Tuhan, tolong lakukan apapun untuk menyelamatkan anak saya. Ketika engkau mengatakan itu, Tuhan akan mulai bekerja, dan mengizinkan tantangan yang lebih besar dan krisis yang lebih besar lagi. Karena terkadang beberapa orang, saya tahu begitu banyak situasi.
Tidak akan berubah ketika semuanya baik-baik saja, tetapi mereka akan berubah di rumah sakit. Atau mereka akan berubah ketika mereka terlibat dalam kecelakaan, karena itu adalah panggilan untuk membangunkan. Beberapa orang, ketika mereka mengalami krisis, saat itulah mereka menyadari bahwa mereka adalah fana. Bahwa mereka tidak dapat hidup begitu saja dan mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan keselamatan. Dan Tuhan dalam beberapa waktu, demi keselamatan seseorang. Bukan karena dia menikmatinya. Dia ingin kita bahagia. Tetapi jika orang tidak bangun, Tuhan akan mengizinkan tantangan atau krisis. Jika itu akan membangunkan seseorang dan membantu mereka untuk berbalik dan diselamatkan. Karena Yesus berkata, lebih baik bagi Anda kehilangan kaki, atau kehilangan mata, daripada kehilangan keselamatan. Apa manfaatnya jika engkau memiliki ini atau itu? Tapi engkau tidak memiliki hidup kekal. Jadi Tuhan bahkan akan membiarkan krisis, jika itu akan membantu seseorang untuk bangun dan berbalik dan diselamatkan. Jadi ketika engkau terus berdoa, Tuhan sedang mencari peluang. Dan terkadang Tuhan mengizinkan hal-hal yang lebih besar, dan lebih besar. Dengan harapan orang-orang itu akan berbalik. Oleh karena itu, pada kedatangan kedua dan selama 1000 tahun. Di mana kita tahu bahwa Alkitab mengatakan bahwa kita akan menghakimi orang lain. Tetapi kita sebenarnya tidak menghakimi. Tuhan adalah hakimnya, tetapi menyaksikan dalam proses penghakiman. Jadi tidak ada yang bisa berkata, Tuhan, engkau bisa menyelamatkan pasangan saya. Engkau bisa menyelamatkan anak-anak saya, engkau bisa menyelamatkan orang tua saya. Dan Tuhan akan menunjukkan kepada kita bahwa dia benar-benar melakukan segalanya. Dia benar-benar menggunakan metode apapun, tidak ada yang bisa dilakukan lebih lagi. Dan orang-orang itu terus-menerus menolak Tuhan. Dan kita bisa mengatakan, engkau adalah adil. Engkau adalah kasih. Saya tidak tahu mengapa engkau memiliki begitu banyak kesabaran, begitu banyak kasih. Karena Tuhan akan menggunakan segala cara yang mungkin, di bidang manapun, hanya untuk menyelamatkan jiwa yang berharga. Yesus, bahkan dalam buku Kerinduan Segala Zaman, dikatakan bahwa Yesus bahkan tidak ingin menganggap surga, kembali ke surga. Tanpa melakukan segalanya untuk menyelamatkan kita. Jika dia bisa melakukan sesuatu, dia lebih suka meninggalkan surga dan kembali ke surga tanpa melakukan segalanya. Jadi Tuhan akan melakukan apa saja. Jadi ketika engkau berdoa dalam doa syafaat, engkau berkata, Tuhan, tolong lakukan untuk putra saya, untuk putri saya, untuk siapapun, teman saya. Apapun yang dapat engkau lakukan, gunakan segala cara yang mungkin untuk membalikkan mereka. Doa syafaat. Jadi saya katakan kepada wanita itu, engkau tidak membayar doa syafaat sehari, engkau mendoakannya setiap hari. Memberi Tuhan izin untuk bekerja setiap hari. Dan engkau tidak pernah tahu, orang mungkin tidak berubah setelah 1 hari, setelah 1 tahun. Tetapi ketika mereka melewati tantangan, dan krisis dan banyak hal, akhirnya beberapa dari mereka melakukan proses dan berkata, engkau tahu, saya harus berbalik. Wanita itu berdoa sampai dia meninggal. Dia berdoa 40 tahun. Dia sudah tua, saya tidak ingat berapa umurnya. Dia berusia sekitar 80-an, 86, 87, 88, saya tidak ingat. Tapi dia berdoa untuk 40 tahun terakhir hidupnya, untuk putranya. Dan anaknya tidak berbalik. Dan dia berada di rumah sakit, saya mengunjunginya, dia sekarat. Dan dia berkata kepada saya, pendeta, saya telah berdoa. Saya berkata, baiklah, sekarang, sebelum engkau meninggal, sebelum engkau pergi istirahat. Engkau perlu berdoa lagi, Tuhan, saya telah berdoa sepanjang hidup saya. Saya tidak akan dapat melanjutkannya, karena saya akan pergi untuk beristirahat, saya akan berjumpa denganmu di pagi kebangkitan. Tetapi, Tuhan, saya meminta engkau sekarang untuk terus bekerja dengan putra saya. Setiap hari sampai anakku meninggal atau dia berbalik dan saya tidak memberinya istirahat. Saya berkata, doakan doa itu dan dia melakukannya. Dan dia menutup matanya. Di pemakamannya, putranya datang. Dan setelah khotbah, dia sangat tersentuh. Dia datang kepada saya, pendeta, saya ingin melihat ibu saya. Saya ingin diselamatkan. Saya memberinya pelajaran Alkitab. Dia dibaptis. Dia dan keluarganya belajar bersama dengan saya dan 2 keluarga lainnya. Mendirikan gereja di suatu tempat yang dimulai dari 2, 3 keluarga dan mencapai 70, 80 anggota, ketika saya masih di daerah itu. Dia menjadi orang Kristen yang luar biasa dan kokoh. Jadi ibunya tidak tahu itu, dia sudah meninggal sebelumnya. Tetapi ketika Yesus datang, saat pagi kebangkitan, dia akan melihat anaknya, dan dia akan seperti, wow, kamu diselamatkan. Dan dia berkata, ya, puji Tuhan. Dan dia menyadari bahwa Tuhan menjawab doanya. Meskipun dia tidak tahu. Doa pengantaraan, inilah yang akan kita bicarakan sedikit hari ini, dan mungkin kita akan menyebutkan sedikit tentang jenis doa lainnya. Tetapi kita akan berbicara tentang doa syafaat yang konsisten. Dan biarkan saya saat kita mulai, memberi Anda sebuah contoh praktis. Bagaimana engkau berdoa, doa pengantaraan? Kami punya 2 anak laki-laki.
Dan kadang-kadang saya akan menunjukkan foto-foto dengan anak laki-laki kami. Luar biasa, keluarga yang luar biasa. Bahkan, saya mungkin membagikan gambarnya sekarang, agar Anda dapat menikmati foto keluarga saya. Ini adalah dua anak laki-laki kami. Gabriel di sisi kiri. Ovidius di sisi kanan. Ini Denisa, istri Gabriel. Ini Kayla, istri Ovidius. Dan ini Eva, cucu perempuan kami, putri Gabriel dan Denisa. Dan Kayla, dia sedang mengandung sekarang. Dia hamil. Jadi kami sangat diberkati. Tetapi jika Anda melihat ke Gabriel, Anda melihat sisi kanan ini. Matanya, sedikit lebih dekat dari yang lain. Dan jika saya tunjukkan fotonya, misalnya, di sini Gabriel sebelum kecelakaan. Dan di sini, Gabriel setelah kecelakaan, di sisi kanan. Anda tidak melihat apa-apa, dia tampaknya terlihat sempurna, tampan. Tetapi hampir setengah dari kepalanya adalah titanium. Jadi izinkan saya berbagi sedikit dari cerita itu. Gabriel, ketika dia berada di akhir akademi sekolah menengah, sebelum mulai kuliah. Suatu hari, dia menelepon kami, dan dia berkata, "Ibu, Ayah, aku mencintaimu. Aku mengasihi Yesus, tapi aku tidak punya waktu untuk Yesus. Sekarang ketika saya menjadi tua seperti Anda, ketika anak-anak mengatakan bahwa tua seperti Anda merasa seperti, Anda tahu, saya tidak tua. Ayolah." Tapi itulah yang dia katakan, ketika saya tua seperti Anda, saya akan kembali ke gereja dan mengasihi Yesus. Sampai saat itu, saya ingin Anda meninggalkan saya sendirian ke gereja. Dan saya ingin Yesus meninggalkan saya sendiri. Pada dasarnya, Anda tahu mengapa? Saya akan menjelaskan karena saya tahu Anda akan mengatakan, "Nak, mengapa?" Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda alasannya sebelum Anda mengajukan pertanyaan. Dia berkata, "Setiap hari saya pergi ke sekolah dan pada sore hari saya pergi bekerja. Saya tidak punya waktu untuk bersenang-senang. Sabtu saya pergi ke gereja. Hari Minggu, saya harus melakukan semua pekerjaan lain untuk berbelanja, membersihkan, mencuci, menyetrika dan yang lainnya. Ditambah lagi, banyak pekerjaan rumah. Saya tidak punya waktu untuk menikmati hidup. Jadi saya rasa, saya akan berhenti pergi ke gereja pada hari Sabtu, saya akan bersenang-senang. Karena engkau tahu mengapa, ini adalah satu-satunya hari saya libur kerja. Dan saya tidak ingin Tuhan merusak kesenangan saya. Saya tidak bersenang-senang dan saya masih muda." Saya berkata, "Nak, engkau bisa bersenang-senang tanpa melepaskan Tuhan. Engkau bisa bersenang-senang. Saya pernah bersekolah, saya melakukan begitu banyak sekolah dan begitu banyak pekerjaan. Namun demikian saya bepergian di pegunungan, berkemah, ke laut. Dan pada dasarnya engkau hanya perlu mengatur hidupmu dengan lebih baik." Saya berkata, "Saya mengenalmu, kamu kadang-kadang berbicara dengan seseorang selama 2 jam, engkau menghabiskan waktu. Engkau tidak terlalu mengatur diri sendiri. Saya katakan engkau hanya perlu memprioritaskan sedikit lebih baik. Dan Tuhan tidak boleh diprioritaskan terakhir. Jika engkau punya waktu tersisa, Tuhan harus didahulukan." Sebenarnya saya berkata, "Nak, engkau mungkin memiliki banyak hal di kalendermu, tetapi orang lain memiliki lebih banyak. Pikirkan tentang seorang ibu tunggal bahwa dia harus melakukan 2 pekerjaan dan dia memiliki anak. Pikirkan tentang itu." Dan saya berkata, "Nak, terkadang ketika engkau memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan engkau mencoba untuk melakukan segalanya, engkau tidak punya waktu untuk Tuhan. Tetapi ketika engkau mendahulukan Tuhan dengan harga berapapun, bahkan jika engkau kehilangan pekerjaan atau makanan, atau kehidupan atau tidur atau apapun, ketika engkau mendahulukan Tuhan, engkau akan menemukan bahwa Tuhan menepati janjinya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan hal-hal lain akan disediakan." Jadi ketika engkau mengutamakan Tuhan, engkau akan menemukan bahwa gantinya engkau bergumul 10-12 jam sehari. Setiap hari, 24 jam 7 hari, gantinya engkau bergumul, engkau menempatkan Tuhan terlebih dahulu dan Dia berjalan di depanmu. Dan Dia akan menyelesaikan untukmu hal-hal yang engkau tidak perlu perjuangkan. Pada dasarnya Dia akan menyelesaikan masalahmu, bahkan sebelum engkau harus menghadapi tantangan itu. Saya telah melihatnya lagi dan lagi dalam hidup saya ketika saya mengutamakan Tuhan. Sebagian besar tantangan diselesaikan sebelum saya sampai di sana. Ketika saya sampai di sana, ketika saya menelepon, mereka mengatakan, "Oh, itu sudah diurus dan saya tidak perlu stres. Prioritas saya adalah Tuhan dan kemudian percaya kepadanya." Jadi saya berkata, "Nak, engkau perlu mempelajari pelajaran ini untuk mendahulukan Tuhan. Dan kemudian engkau akan melihat bagaimana Dia bekerja dan engkau harus melakukan sesuatu. Tapi engkau akan belajar untuk terorganisir, untuk memiliki prioritas. Dan beberapa hal yang tidak perlu engkau selesaikan, karena tidak perlu. Besok engkau akan menemukan bahwa hal itu tidak begitu penting. Dan ada sesuatu yang Tuhan akan mengurusnya dan sesuatu yang akan engkau lakukan. Tetapi engkau tidak akan pernah kalah dengan mengutamakan Tuhan." "Tidak, Ayah, itu berhasil untukmu, tidak untuk saya. Kita punya cerita yang berbeda. Engkau tidak tahu." Ya, itulah yang dikatakan anak-anak kepada orang tua, engkau tidak tahu, sebelum mereka menjadi orang tua.
Dia tidak mau mendengarkan. Dia tidak mau mendengarkan. Dia berpikir dia tahu segalanya, dia pintar. Engkau tahu, seusia itu. Dan dia tidak mau mendengarkan. Dan dia berkata, tidak, saya ingin engkau meninggalkan saya sendiri. Jangan bicara tentang Tuhan. Jika engkau melakukannya, saya akan menutup telepon. Dia berhenti pergi ke gereja. Dia berhenti berdoa. Dia berhenti belajar. Ketika engkau tidak pergi ke gereja dan ketika engkau tidak berdoa dan engkau tidak belajar. Apa yang terjadi pada Anda jika engkau berhenti bernapas? Anda mati. Berdoa adalah nafas jiwa. Apa yang terjadi pada Anda ketika engkau berhenti berdoa? Secara rohani, engkau pingsan dan engkau mati. Dan engkau mungkin menyebut dirimu seorang Kristen. Engkau mungkin berpikir bahwa engkau mengasihi Yesus. Tetapi engkau telah memilih jalan yang berbeda. Engkau tidak memilih Tuhan. Jadi begitu engkau memotong tanganmu, engkau mungkin berpikir tangan itu baik-baik saja. Tetapi tangan itu akan menjadi dingin dan mati. Segera setelah engkau mengambil batu arang dari api, batu arang itu mungkin merah. Tetapi segera batu arang itu akan menjadi dingin dan mati. Sama halnya dengan orang-orang yang memisahkan diri dari doa, dari belajar, dari gereja. Mereka berpikir, saya akan baik-baik saja dengan diri saya sendiri. Tidak, engkau akan menjadi dingin. Dan lambat laun engkau menyimpang, sehingga engkau tidak akan menyadarinya, sebelum engkau terlalu jauh. Dia mulai mendingin. Dia mulai mendapatkan beberapa teman yang buruk. Dan teman yang buruk dapat mempengaruhi orang baik. Dan teman baik dapat mempengaruhi orang jahat. Persahabatan membuat perbedaan. Terlebih lagi, di masa muda. Dia mulai mendapatkan beberapa teman yang buruk dan dia mulai meniru mereka, mencontoh mereka. Dan mulai minum-minum dan kemudian dia mulai mengemudi sambil minum. Dan dia mendapatkan tilang karena mengebut. 2 tilang, 10 tilang, saya tidak tahu berapa banyak tilang. Yang membuat asuransi semakin tinggi dan semakin tinggi. Dan kemudian 1 kecelakaan, 2 kecelakaan, 3 kecelakaan, begitu banyak kecelakaan. Sampai-sampai saya tidak bisa membayar asuransinya lagi karena harganya sangat mahal. Dan dia melakukan beberapa kelas mengemudi lagi, sehingga dia diizinkan untuk memiliki SIM, tetapi kemudian dia akan mendapatkan tilang lain. Dan saya berkata, saya tidak akan memperbaiki mobilmu lagi. Setelah kecelakaan, saya tidak akan membayar asuransimu lagi. Dan saya berkata, ini kesepakatannya. Engkau harus mulai kembali ke gereja, kembali ke sekolah dan melakukan pekerjaan dengan baik. Saya pergi ke sekolah, tetapi engkau mendapat nilai F dan engkau gagal. Dan engkau tidak mendapatkan tilang karena mengebut selama 6 bulan. Dan kemudian saya akan membayar setengah dari asuransimu, engkau membayar setengahnya lagi. Dan 6 bulan lagi, dan kemudian saya akan membayarnya kembali secara penuh. Jika tidak, saya tidak akan membayarnya. Yah, engkau tidak mencintaiku. Saya berkata, saya mencintaimu. Tidak, kecuali engkau membayar, engkau tidak mencintaiku. Saya tidak percaya pada cintamu kecuali saya melihat manfaatnya, buktinya. Saya berkata, baiklah, engkau dapat memikirkan apapun yang engkau inginkan. Ini adalah kesepakatannya. Istri saya, dia benar-benar suatu berkat, dia luar biasa. Tetapi terkadang wanita, ketika engkau berbicara tentang anak-anak mereka menjadi sangat emosional. Jika seorang guru mengatakan sesuatu tentang anak-anak Anda, engkau mungkin berpikir jernih dan engkau mungkin berkata, baik, mari kita verifikasi. Anak itu tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya. Mari kita verifikasi. Dan engkau melihat anak itu tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya. Karena dia menghabiskan seluruh waktunya di ponsel atau iPad. Tapi ibu mungkin marah dengan guru. Oh, engkau tidak mencintai anak-anakku. Terkadang mereka menjadi emosional. Dan istriku, tidak, sayang, tolong, mari kita terus mengirimkan uang untuk asuransi, karena dia akan berhenti menelepon kita dan mencintai kita. Saya berkata, sayang, jika dia mencintai kita karena uang, itu bukan cinta. Saya tidak membutuhkannya. Tapi, Anda tahu, saya menyerah sekali, 2 kali setelah setengah tahun. Saya berkata, sayang, kita melakukannya dengan caramu dan dia tidak berbalik, bahkan, dia semakin parah. Alkitab mengatakan bahwa Allah mendisiplinkan orang-orang yang ia kasihi. Jadi terkadang engkau perlu menunjukkan cinta yang keras, pada dasarnya untuk memberi batasan. Karena jika tidak, kita mengizinkannya. Dan jika dia mabuk dan dia terlibat dalam kecelakaan mobil, dia akan mati dan darahnya akan ditanggungkan di tangan kita. Saya tidak ingin memungkinkan dia untuk melanjutkan jenis kehidupan seperti ini. Jadi saya minta maaf, kita tidak mengirim uang lagi. Kita melakukannya dengan caramu selama 6 bulan, sekarang kita melakukannya dalam beberapa bulan dengan cara saya. Oh, dia menelepon, Ma, apakah engkau tidak mencintaiku? Mereka tahu bagaimana memanipulasi ibu secara emosional dan sebagainya. Ma, apakah engkau tidak mencintaiku? Ya, saya mencintaimu. Ma, mengapa papa tidak mengirim uang? Saya tidak punya makanan. Saya lapar, Ma. Dia datang padaku, sayang, ayo kirimkan uang padanya. Tidak, biarkan dia kelaparan. Ini pengalaman yang bagus untuknya. Ketika saya mengirimnya begitu banyak untuk biaya kuliah yang sangat mahal. Dan begitu banyak untuk apartemen dan begitu banyak untuk buku dan begitu banyak untuk asuransi kesehatan. Dan begitu banyak untuk asuransi mobil dan begitu banyak untuk uang saku. Setelah saya mengirim kepadanya begitu banyak uang, dia masih berkata, bisakah engkau mengirim 200 lagi? Tidak, apa itu $200? Itu bukan apa-apa. $200 itu banyak. Biarkan dia belajar menghargai uang. Biarkan dia bekerja. Ketika saya katakan padanya, matikan lampu, matikan air. Tidak, itu tidak apa-apa, itu tidak membutuhkan banyak biaya. Biarkan dia membayarnya. Jadi saya tidak mengiriminya uang. Dia menelpon saya, Pak, saya tidak akan pernah berbicara denganmu lagi.
Saya berkata, itu bagus. Tuhan memberkatimu. Selamat tinggal. Istriku, mengapa engkau mengatakan itu? Dia tidak akan pernah menelepon kembali. Saya berkata, tunggu saja 5 detik. Halo, Pak. Ayolah Pak, kirimkan saya uang. Tidak. Apakah engkau mencintaiku? Ya, kalau begitu kirimi saya uang. Tidak, saya tidak mencintaimu. Saya berkata, saya juga mencintaimu. Selamat tinggal. Ayolah sayang, kata istriku. Tolong jangan lakukan itu. Saya berkata, sabar saja. Halo, Pak. Ayolah, $500. Tidak. $400. Tidak. $200. Sekali lagi tidak. $50. Tidak. $20. Setidaknya kirim untuk hari ini. Ayolah, saya membencimu. Saya tidak akan pernah berbicara denganmu lagi. Itu bagus, selamat tinggal. Istri saya menangis, dia berkata, dia tidak akan pernah berbicara denganmu lagi. Saya berkata, dia akan melupakannya. Dia menelepon kembali, ayolah Pak, $20 itu bukan apa-apa. Saya berkata, dulu kamu bilang $500 itu bukan apa-apa. Dan sekarang engkau memberitahu saya bahwa $20 adalah sesuatu. Apa yang bisa engkau lakukan dengan $20? Paling tidak beberapa makanan. Saya berkata, pergilah bekerja. Berhentilah menghabiskan uang untuk hal-hal buruk dan kemudian kita berbicara lagi. Berhenti mendapatkan tilang karena mengebut. Kembalilah ke sekolah. Kembalilah ke gereja. Lalu kita bicara lagi. Saya akan pergi ke teman-temanku. Teman-temanku akan mengurusku. Saya akan tinggal bersama mereka. Saya tidak butuh apartemen. Saya tidak butuh sekolah. Saya tidak butuh uangmu. Saya tidak perlu biaya. Saya berkata, semoga berhasil. Saya berkata, seperti anak yang hilang, engkau tahu, teman-temannya baik ketika dia punya uang. Tetapi ketika dia kehilangan uang, ketika engkau punya uang, teman muncul seperti jamur setelah hujan. Ketika engkau kehilangan uang, teman menguap. Dia pergi ke sahabatnya. Keesokan harinya, orang tua dari temannya berkata, hei, sudah waktunya kamu kembali. Tapi bisakah saya tinggal di sini? Tidak. Jadi dia mencoba pergi ke teman lain. Dia berkata, tidak, engkau tidak bisa tidur di sini. Dia mencoba yang lain. Dan kemudian saat dia menelpon mereka, tidak ada yang akan menjawab teleponnya lagi. Teman-temannya berhenti menjadi teman. Lakukanlah tes. Ketika kami memiliki bisnis, kami memiliki ratusan teman. Ketika kami meninggalkan bisnis kami dan masuk ke ministry, mereka semua menghilang. Kami hanya memiliki 2 keluarga yang tersisa yang menjadi teman. Apa yang terjadi dengan banyak teman kita? Jadi, dia langsung kehilangan teman-temannya yang sangat dia percayai, yang sangat dia sukai. Jadi dia menelepon saya, teman-teman saya tidak peduli pada saya. Saya tidak punya tempat untuk tidur. Pergilah bekerja. Tetapi pekerjaan saya tidak dapat mencakup banyak hal. Dia bekerja di sebuah restoran. Dia mengatakan, pekerjaan saya menunggu di meja. Gajinya hampir tidak cukup untuk membayar bensin, untuk pergi bekerja. Apalagi untuk membayar sewa dan membayar uang sekolah. Dan untuk membayar perumahan dan untuk membayar makanan. Saya berkata, nah, sekarang engkau mulai menghargai uang. Kami mengunjunginya 1 kali di sana, pada waktu itu. Dan dia akan berkata, tolong matikan lampunya. Tolong. Saya berkata, oh, engkau belajar menghargai listrik dan air dan setiap sen. Engkau tahu apa artinya sekarang, bekerja untuk setiap sen. Ini pengalaman yang bagus, nak. Tinggalkan saya sendiri, engkau tidak mengerti. Oh, ya, saya mengerti. Dan dia mulai mengerti. Dia tidak bisa mengemudikan mobil. Karena dia tidak punya uang untuk membayar asuransi atau untuk membayar bensin. Dan dia berkata, bagaimana saya bisa pergi bekerja? Seperti para murid, engkau dapat berjalan. Jadi dia harus belajar beberapa pelajaran. Saat itu, istri saya dan saya berdoa untuknya. Kami mulai berdoa 1 jam setiap pagi, dan kemudian kami berdoa 2 jam setiap pagi. Dan istri saya berpuasa setiap hari Rabu, setiap minggu. 1 hari dalam seminggu dia akan berpuasa. Engkau mungkin berkata, apa yang engkau doakan dalam 2 jam? Nah, engkau tidak harus terus meminta permintaan yang sama. Tapi engkau menempatkan dia di tangan Tuhan dan engkau berbicara kepada Tuhan tentang dia. Dan engkau mendapatkan Tuhan, memeluk Tuhan seperti Yakub di malam hari. Dan engkau berkata, saya tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau melakukan sesuatu. Saya meminta engkau, saya memohon kepadamu. Saya memberi engkau izin untuk melakukan apapun. Tapi buat dia berbalik dan engkau memohon kepada Tuhan dan engkau berhenti. Dan engkau berpikir, dan engkau berdoa lagi, dan engkau belajar sedikit dan kemudian engkau berdoa lagi. Dan engkau menghadirkan dia dan menjaga dia di hadapan Tuhan. Dan jangan katakan engkau tidak tahu harus berkata apa, saat semuanya baik-baik saja. Tetapi jika putra atau putri Anda mengalami kecelakaan mobil dan mereka berada di emergensi, engkau tidak berdoa dengan cepat, Tuhan, bersamalah anak saya dan sembuhkan dia, selamatkan hidupnya. Ketika mereka berada di emergensi dan dokter memberitahu Anda bahwa mereka mungkin tidak berhasil setelah kecelakaan itu. Engkau tahu bagaimana berdoa, doa yang gigih dan sungguh-sungguh. Seperti Yakub di malam hari, engkau bekerja dan engkau tidak melepaskannya. Jadi kami berdoa dalam doa antara hidup dan mati. Dan kami meraih Tuhan dan kami berkata, Tuhan, kami berdoa secara tidak spesifik sebelumnya. Tuhan, bersamalah anak kami, kembalikan dia. Tidak ada yang terjadi. Kali ini kami akan menggenggammu dan tidak melepaskanmu. Dan kami berdoa seperti Musa berdoa, hilangkan nama kami dan selamatkan dia. Seperti doa Paulus, saya lebih baik tidak tertulis namanya, jika engkau menyelamatkan nyawanya. Seperti yang Yesus doakan.
Yesus mengambil risiko kehilangan kekekalan dan kerajaannya demi menyelamatkan Anda dan saya. Jadi kami berdoa jenis doa di mana kami menyerahkan diri demi Dia. Jadi kami berdoa dan kami mulai berdoa dan memberikan Tuhan izin. Kami berkata, Tuhan, tolong bekerjalah dengannya. Dan jika dia tidak berbalik, kami memberimu izin. Kami memohon kepadamu, untuk menggunakan semua jenis metode yang mungkin berhasil. Lakukan apapun yang diperlukan. Yah, itu membutuhkan banyak. Dia mulai mengalami kecelakaan mobil. Dia mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang pada hari liburan Natal. Dan dia tertidur dan dia menabrak 6 mobil yang diparkir di sisi kanan jalan. Dia menggores mobil-mobil tersebut dengan cara yang sangat buruk. Semuanya, ditambah mobilnya. Dan dia menelepon saya. Dia berkata, Tuhan menyelamatkan hidupku. Saya ketiduran. Saya bisa saja menabrak mobil di bagian depan, di bumper, bagian belakang atau mobil lain. Mungkin itu akan membunuhku, tapi Tuhan menyelamatkan hidupku, saya akan berbalik. Seminggu kemudian, dia menelepon dan dia berkata, engkau tahu, itu bukan Tuhan. Inilah yang terjadi. Jalannya agak menanjak, dan itulah alasan saya tidak menabrak mereka, di benturan depan. Dan dia berkata, itu sains, itu bukan Tuhan. Dan dia tidak berbalik. Kemudian beberapa bulan kemudian, dia menelepon. Dia berada di danau di hari Sabat, bermain ski di atas air, ditarik oleh kapal cepat. Dan dia mencoba untuk menunjukkan kepada teman-temannya dan kepada gadis-gadis bahwa dia pintar. Jadi dia mencoba untuk membalik di udara. Tetapi ketika dia menunduk dan membalik, dia kehilangan pegangan. Dan pegangan itu datang dan memukulnya di kepala, di belakang telinga kanan dan mengambil hampir semua telinganya. Dan mereka membawanya ke rumah sakit. Dan dokter memasang telinga kembali, menjahit telinganya kembali. Dan dokter mengatakan kepadanya, 1 inci lagi ke kiri, engkau akan mati seketika. Jadi dia menelpon saya, Pak, Tuhan menyelamatkan hidup saya akan berbalik. Seminggu kemudian, dia berkata, itu bukan Tuhan. Itu terjadi begitu saja, saya tidak akan berbalik. Dan kemudian liburan berikutnya, itu tahun depannya, butuh waktu yang lama, butuh 2 tahun. Terlalu lama sehingga kita tidak merasa bahwa Tuhan sedang menjawab, tapi Tuhan tetap bekerja. Dia pulang ke rumah lagi, dan jalan licin, bukan hujan, bukan salju, tetapi seperti sesuatu di antara keduanya. Dan dia mengemudi lebih dari 90 mil per jam. Dan dia tertidur saat mengemudi. Dan saat dia bangun, dia menabrak kaki beton dari jembatan di jalan yang berbeda. Jalan raya yang akan melintasi antar negara bagian. Dan saat dia menabrak dengan kecepatan itu, kaki jembatan. Dia menyadari bahwa benturannya akan mematikan, jadi dia menarik kemudi. Dan mobil itu berputar untuk waktu yang lama dan kemudian mobil itu terbang dari jalan. Sekitar 27 kaki terjun bebas, ke rawa, seperti kolam dengan lumpur dan semak-semak dan rumput liar. Dan ada sebuah truk, kendaraan roda 18, jauh di belakang. Puji Tuhan, truk itu tidak dekat, karena truk itu akan menabraknya. Jauh di belakang, dalam cahaya, dengan salju yang turun. Sopir truk melihatnya berputar dan kemudian menghilang. Jadi dia menelepon polisi, dan dia berkata, dari jauh, itu malam hari, sekitar jam 2 atau jam 3, waktu tidak ingat. Dari jauh, saya bisa melihat seseorang berputar, tapi kemudian saya tidak melihatnya lagi. Dan polisi datang, dan selama 2, 3, 4 jam, mereka melihat ke depan, dan ke belakang dan mereka tidak dapat menemukannya. Karena sampai mereka datang, salju menutupi jalan, mereka tidak bisa menemukannya di malam hari. Nah, mobil itu menabrak rawa dan mobil itu mulai tenggelam perlahan. Dan setelah mobil itu masuk ke dalam rawa, rerumputan dan semak-semak kembali ke atas. Sehingga polisi tidak bisa melihatnya, dia tertutup. Dan di rawa itu, di lumpur itu, air mulai masuk perlahan ke dalam mobil. Dan dia mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu, tekanannya tidak mengizinkannya. Dan dia mencoba membuka jendela, tetapi baterai, mesinnya mati total, tidak ada cahaya. Dan dia mencoba untuk menghidupkan dan dia mencoba menekan tombol, mobil itu mati. Dan ketika air sampai di sini, dia akhirnya mulai berdoa, Tuhan, tolong ampuni saya. Dan jika engkau menyelamatkan saya akan berbalik. Dan cahaya pun menyala, jadi dia menurunkan jendela dan dia keluar dari jendela, merayap ke atas, ke jalan. Dan dia melihat polisi mencarinya dan dia melambai kepada mereka, dan mereka datang. Dan membutuhkan waktu sekitar 11 jam hingga 12 jam dengan derek untuk menarik mobil keluar. Dan dia menelepon, ayah, saya mengalami kecelakaan, tetapi Tuhan menyelamatkan saya. Dan saya berkata, ibumu merasakannya karena dia berkata, saat ini, dia seharusnya sudah lama di rumah. Mari berdoa, mungkin dia terlibat dalam kecelakaan melewati salju ini. Dan dia berkata, Tuhan menyelamatkan saya. Yah, dia pulang. Beberapa minggu kemudian, dia berkata, itu bukan Tuhan, tetapi baterainya generasi, itu hanya sains. Dan dia tidak berbalik.
Jadi kami terus berdoa. Terkadang engkau lelah berdoa, tetapi doa pengantaraan, engkau tidak menyerah berdoa. Jadi kami terus berdoa dan saat kami terus berdoa. Pada suatu hari Sabat, dia dan teman-temannya yang bodoh, berkumpul, bukannya pergi ke gereja. Mereka pergi ke pegunungan di Tennessee dan mereka memutuskan untuk pergi dengan kendaraan roda 4. Dan dengan kendaraan roda 4, mereka mencoba mendaki gunung ini, tetapi gunung ini terlalu terjal, terlalu curam. Dan mereka berkata, kita tidak bisa melewatinya, kita perlu berkeliling. Dia berkata, tidak, izinkan saya menunjukkan kepada kalian bagaimana mengemudi. Semua orang tontonlah saya. Dia mundur ke belakang. Dengan kecepatan, dia naik gunung. Tapi karena sangat curam, sehingga dia menabrak batu dan kendaraan roda 4 itu terbalik. Dan kepalanya terjepit di antara kendaraan roda 4 dan bebatuan. Dan menghancurkan sisi kanan kepalanya, helmnya hancur. Sebagian tengkoraknya, tulangnya remuk, ada tulang di mana-mana, darah di mana-mana. Serpihan tulang masuk ke mata kanan, setidaknya yang satu ini saya tahu dari dokter. Bagian kecil dari otak yang di suatu tempat bisa terlihat. Dia dalam keadaan koma, mereka membawanya ke rumah sakit. Dokter menelpon dan berkata, kami tidak tahu apakah dia akan berhasil melewatinya. Saya menelepon ketua conference, saya mendapat izin, masuk ke mobil dengan istri saya dan kami berkendara dari Wisconsin ke Tennessee. Perjalanan 11 jam, kurang lebih, tetapi ditempuh dalam 9 jam 15-20 menit, 9 jam setengah, paling lama. Kami melaju sangat cepat sehingga jika mereka menghentikan kami, mereka akan mengambil surat izin mengemudi saya karena saya seperti terbang. Dan saat kami berkendara sepanjang jalan, 9 jam setengah atau 9 jam 20 menit, kami berdoa. Selama 5 jam pertama, kami berdoa doa permohonan. Kami berkata, Tuhan selamatkan hidupnya. Kami tidak mendapat jawaban dan tidak ada kedamaian. Dan saya bersungguh-sungguh dan bergumul dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, mengapa engkau tidak menjawab? Dan sebuah ayat Alkitab yang muncul di benak saya, siapa yang mencoba menyelamatkan hidupnya, dia akan kehilangannya. Dan siapa yang rela kehilangan nyawanya, akan diselamatkan. Apa yang engkau coba katakan, Tuhan? Dan datang dalam pikiran saya, ketika Abraham setuju untuk menyerahkan putranya, disitulah Tuhan menyelamatkan putranya. Mari katakan, Tuhan, saya mengerti bahwa engkau ingin saya mengutamakanmu, dan bukan anak saya. Dan engkau ingin saya mengutamakan keselamatannya dan bukan hidupnya. Tapi itu keputusan yang sulit bagi orang tua. Tetapi engkau menyerahkan putramu, sehingga saya harus rela menyerahkan putraku. Dan itu adalah doa yang sulit untuk didoakan. Jika engkau adalah orang tua, engkau pasti mengerti. Jadi saya berdoa dalam pikiran saya, doa ini, karena jika saya berdoa dengan suara keras, istri saya akan membunuh saya. Jadi saya berdoa dalam hati. Saya berkata, Tuhan, tolong selamatkan hidupnya. Tetap engkau adalah Tuhan, engkau mengasihinya lebih dari saya mencintainya. Engkau memberikan Yesus untuknya. Karena itu lakukan apapun yang engkau inginkan. Biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi saya rela menyerahkan nyawanya jika engkau berkata lebih baik dia pergi. Ini sangat sulit, tapi saya akan menerimanya. Saya serahkan dia ke tanganmu. Biarlah kehendakmu yang jadi. Saya berdoa, saya berkata, Tuhan, tolong selamatkan nyawanya. Tetapi kemudian saya berkata, namun demikian Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi. Namun Tuhan, itulah yang kita bicarakan tentang kehidupan sementara. Ketika engkau berbicara tentang hidup yang kekal, keselamatan, itulah yang tidak dapat saya lepaskan. Jadi Tuhan, lakukan apapun yang diperlukan dan selamatkan hidup kekalnya, bahkan jika dia akan kehilangan hidup ini. Tapi dia perlu diselamatkan. Jika engkau mau, ambillah hidupku yang abadi, jika engkau mau. Lakukan apapun yang engkau mau kepadaku, tapi selamatkan dia dan saya tidak akan melepaskanmu. Saya rela menyerahkan hidupnya yang sementara, tapi tidak untuk kehidupan abadinya. Dan ketika saya berdoa-doa itu, ketika saya menyerahkannya, saya langsung memiliki kedamaian di hati saya, bahwa Tuhan menjawab doa saya. Jadi saya berkata kepada istri saya, sayang, Tuhan menjawab doa itu. Dia berkata, apakah dia akan hidup? Saya tidak tahu itu, lalu bagaimana dia menjawab? Karena orang berkata Tuhan tidak menjawab, jika Tuhan tidak menjawab dengan cara yang mereka doakan. Saya berkata, sayang, inilah yang saya doakan. Tuhan, lakukan apapun yang engkau inginkan dengan kehidupan sementaranya. Saya ingin dia hidup. Tetapi bagaimanapun, engkau adalah Tuhan, bukan saya. Jadi engkau yang harus memutuskan, bukan saya. Jadi lakukan apapun, biarlah kehendakmu yang jadi. Bagaimanapun, selamatkan kekekalannya. Saya berdoa untuk keselamatannya sekarang. Bukan untuk hidupnya yang sementara, tetapi untuk hidupnya yang kekal. Istri saya berkata, tolong,
tolong jangan berdoa seperti itu. Tidak, saya ingin dia hidup. Saya berkata, sayang, apakah saya Tuhan? Ketika saya menyerah, dan saya menyerahkan dia, dan saya mendesak untuk keselamatannya. Sekitar setengah jam kemudian, kami mendapat telepon dari dokter dari Chattanooga, dari rumah sakit Erlanger. Dan ceritanya lebih panjang. Dokter berkata bahwa rekonstruktif yang terbaik. Saya tidak tahu bagaimana engkau menyebutnya dalam bahasa Inggris, ahli bedah rekonstruktif, yang terbaik, yang mereka miliki di rumah sakit itu. Dia sedang berlibur, tapi kebetulan dia pergi ke rumah sakit untuk beberapa dokumen. Dan mereka memberitahunya, bahwa mereka memiliki keadaan darurat. Yah, saya sedang liburan. Tolonglah lihat, ini adalah seorang pria muda, dia sekarat. Dan dia berkata, saya akan melihatnya. Dan dia berkata, kita perlu mengoperasinya. Dan dokter itu menelepon dan berkata, Tuan Goya, kami pikir dia tidak akan berhasil. Tetapi ini luar biasa, kami melakukan 2 CT scan, hasilnya tidak ada kerusakan otak. Dia akan berhasil, dia mungkin lumpuh, dia mungkin buta, saya belum tahu itu. Dia mungkin terlihat jelek, saya belum tahu. Tetapi sejauh ini kami dapat memberitahu kalian bahwa dia akan hidup. Saya berkata, puji Tuhan. Ketika engkau berserah dan engkau siap untuk menyerah. Kemudian Tuhan menjawab, lebih dari yang kita minta. Kami meminta kehidupan kekalnya sekarang. Untuk keselamatannya, tapi Tuhan menjawab doa yang lain juga. Dan kami mulai memuji Tuhan dan kami berkata, apapun yang dia putuskan, kami akan percaya kepadanya dan menerimanya. Karena Tuhan mengasihi kita dan dia tahu yang terbaik, apa yang kita butuhkan. Dan begitulah hidup ini begitu singkat. Kita mencari kehidupan yang kekal, bukan untuk kehidupan ini, atau seharusnya kita sebagai orang Kristen. Semua orang beriman di masa lalu telah mencari dan berharap dan menunggu kehidupan kekal. Untuk negeri itu, bukankah seharusnya begitu, jika kita adalah orang Kristen? Jadi kami memuji Tuhan. Tapi kemudian kami mendapat telepon lagi. Tuan Goya, kami telah melakukan CT scan di mata. Saraf optik tidak mengalami kerusakan. Jadi dia memiliki penglihatan 20/20. Kami akan melakukan operasi pada mata. Dan penglihatannya akan pulih. Dia tidak buta. Dia tidak akan buta. Puji Tuhan. Pak Goya, panggilan telepon lain. Kami menganalisis otak, dia tidak akan lumpuh. Tidak ada saraf, motorik, bagaimanapun mereka menyebutnya, sarafnya tersentuh. Dia tidak akan lumpuh. Saya berkata, luar biasa. Dan kemudian kami mendapat panggilan telepon lagi. Kami akan melakukan 5 operasi plastik dan mencoba merekonstruksi wajah sisi kanannya dicocokkan dengan sisi kiri. Dengan pelat titanium dan kami akan memasang 5 pelat titanium untuk memulihkan semuanya. Dan bekerja dengan kulitnya dan kami berharap membuatnya sebaik mungkin. Sekarang, engkau sudah melihat gambar-gambarnya di awal, apakah engkau melihat sesuatu? Bahkan, menurut saya dia terlihat lebih baik dari sebelumnya, maksud saya, sangat tampan. Jadi mereka melakukan beberapa operasi. Kami tiba di Chattanooga. Dan dia menjalani beberapa operasi dan wajahnya penuh dengan perban. Dan kami menunggu beberapa jam sampai dia bangun, dan hanya mata kirinya, maaf. Semuanya diperban, kecuali mata kiri. Engkau bisa melihat lubang dan melihat mata kiri. Dan ketika dia bangun, ayah, apakah saya masih hidup? Saya berkata, nak, kita adalah orang Advent. Kita percaya bahwa orang mati tidak berbicara. Jika engkau berbicara, engkau hidup. Ayah, apakah saya akan lumpuh? Saya katakan, sayangnya tidak. Dia mengatakan, mengapa sayangnya? Karena sekarang kamu bisa melakukan hal bodoh lagi. Ayah, apakah saya mengalami kerusakan otak? Saya berkata, nak, itu sama sekali tidak mungkin bagimu. Mengapa? Karena engkau tidak punya otak? Bagaimana engkau bisa mengalami kerusakan otak? Apa yang salah denganmu untuk naik gunung? Apakah engkau punya otak? Jangan membuatku tertawa. Ini menyakitkan. Jangan membuatku tertawa. Ayah, saya tahu Tuhan menyelamatkanku dan saya membencimu karena mendoakanku. Karena semakin banyak engkau berdoa, semakin banyak hal ini terjadi. Dan setiap kali saya tahu bahwa Tuhan sedang mencoba untuk menghentikan saya dan membangunkan saya dan membalikkan saya. Dan setiap kali saya tahu bahwa saya harus berubah, tetapi saya tidak memiliki kekuatan untuk berubah. Karena saya membenci apa yang saya lakukan. Tetapi pada saat yang sama saya menyukai apa yang saya lakukan. Dan ada perang dalam diri saya dan saya tidak bisa mendapatkan kemenangan dan saya mencoba untuk berubah. Dan saya tidak memiliki kekuatan. Apa yang dapat saya lakukan?
Saya berkata, "Nak, itulah yang dikatakan Paulus. Saya tidak melakukan apa yang saya inginkan. Saya melakukan apa yang saya benci. Siapa yang akan menyelamatkan saya dari tubuh maut ini? Siapa yang akan membantu saya?" Dan kemudian dia berkata, "Puji Tuhan, saya dapat melakukan semua hal di dalam Kristus." Engkau tidak dapat melakukannya, nak. Berhentilah mencoba mengubah dirimu sendiri. Engkau tidak dapat melakukannya dengan kekuatanmu. Lalu apa yang saya harus lakukan untuk berubah? Nak, peperanganmu bukanlah untuk mendapatkan kemenangan atas setan. Engkau tidak memiliki kekuatan itu. Peperanganmu adalah harus diisi dengan hadirat Tuhan secara terus-menerus, karena ketika engkau berada di dalam Tuhan, setan dan Tuhan tidak tinggal bersama di apartemen yang sama, mereka bukan teman. Ketika Tuhan masuk, setan keluar. Itulah cara terbaik untuk mengusir kegelapan. Engkau tidak melawan kegelapan, engkau menyalakan lampu dan kegelapan hilang. Nak, cara untuk bertarung, engkau perlu mengundang Yesus setiap hari. Dan engkau perlu berkata, "Tuhan, saya tidak bisa melakukannya. Saya putus asa," dan engkau perlu mengakui keadaanmu. Dan berkata, "Tetapi engkau bisa melakukannya Tuhan, tolong masuklah ke dalam hatiku hari ini. Lakukan apapun yang diperlukan. Saya memberi engkau izin untuk bekerja dengan saya. Jika perlu operasi, lakukan operasi. Jika dibutuhkan kecelakaan, saya memberi engkau izin, terlepas dari betapa sakitnya itu. Bekerjalah dengan saya, Tuhan. Jangan biarkan saya terpisah lagi. Karena tanpa engkau, terpisah darimu, saya ini tidak ada apa-apa." Karena ketika engkau mengundang Allah dan memberi Dia izin, jika engkau akan hilang di hadapan alam semesta, Tuhan akan bertanggung jawab. Tapi Tuhan tidak akan kalah dalam pertempuran. Engkau mungkin tidak melihatnya, tetapi ketika engkau mengundang Tuhan setiap hari, engkau akan diselamatkan. Dengan metode dan cara yang bahkan tidak engkau pahami sekarang. Bukan untuk engkau khawatirkan bagaimana caranya. Adalah bagimu untuk mengundang kehadirannya. Dan dia berkata, "Itu saja." Kedengarannya terlalu sederhana. Saya berkata, "Iya, orang-orang ini dalam masyarakat ini, setiap hal yang sederhana, mereka membuatnya rumit. Mereka memiliki masalah untuk setiap solusi. Hal ini sederhana, tapi begitulah cara Tuhan bekerja. Engkau tidak perlu mengerti untuk percaya. Engkau hanya perlu percaya dan menurut. Engkau perlu mengundang Tuhan dalam hidupmu. Dan itulah yang kami doakan untukmu selama 2 tahun terakhir." Saya berkata, "Mari kita berdoa bersama." Dia berkata, "Engkau berdoa untuk saya." Saya berkata, "Tidak, saya sudah berdoa untukmu selama 2 tahun dan saya akan terus berdoa untukmu sepanjang hidupku. Sudah waktunya bagimu untuk berdoa." Tapi saya tidak tahu harus berkata apa. Persis apa yang kita bicarakan. Dia berdoa doa terpendek yang pernah ada. "Tuhan, saya sangat menyesal dan Tuhan, saya tidak bisa melakukannya. Tolong datanglah ke dalam hidupku. Amin." Saya berkata, "Puji Tuhan. Itu adalah awal yang baik. Sekarang nak, engkau harus berdoa-doa itu besok juga dan setiap hari. Selama engkau berdoa-doa itu, engkau selamat. Karena semakin engkau mengundang Tuhan, semakin sedikit setan berkuasa atasmu. Dan semakin engkau dipenuhi dengan Tuhan, semakin jauh engkau dari setan. Dan semakin banyak engkau berdoa dan semakin banyak engkau belajar, semakin Tuhan akan mengubahmu." Dia keluar dari rumah sakit. Dia terlihat lebih baik dari sebelumnya. Tapi dia sadar, bahwa dalam kekuatannya, dia tidak bisa berubah. Dia mulai berdoa-doa itu setiap hari. Dan dia mulai belajar setiap hari. Dan dia meletakkan jam untuk membangunkannya pukul 5, tapi setelah beberapa saat, setelah beberapa minggu. Dia berkata, "Saya bahkan tidak membutuhkan jam." Dia bangun pagi dan berdoa dan belajar. Dan dia akan mengirimi kami pesan di telepon setiap hari, dengan kutipan. Inilah yang saya pelajari hari ini, sangat menguatkan. Inilah yang Tuhan lakukan untuk saya. Ini adalah pengalaman saya. Inilah cara Tuhan menjawab doa saya. Begitu banyak pengalaman. Terlibat dalam gereja, kembali ke sekolah, menyelesaikan sekolah, bekerja, berkeluarga. Anak yang luar biasa, seorang Kristen yang luar biasa. Tapi doa bukanlah salah satu doa tidak spesifik, "Tuhan, bersamalah anakku." Itu adalah 2 tahun kerja keras, doa penyerahan yang penuh dedikasi. Bagaimana Anda berdoa? Bagaimana engkau berdoa dengan konsisten, berdedikasi, tulus, doa yang sungguh-sungguh? Komitmen untuk berdoa. Para murid mengatakan dalam Kisah Para Rasul mereka berdedikasi berkomitmen untuk berdoa. Doa bukanlah sesuatu yang hanya engkau katakan, itu adalah sesuatu yang engkau berkomitmen untuk itu. Orang-orang menginginkan jawaban besar dengan doa-doa kecil. Itu tidak bekerja seperti itu. Engkau ingin jawaban yang besar, engkau perlu berdoa doa-doa besar. Waktu kita sudah habis, tetapi kita akan melanjutkan ini lain kali. Masuk ke langkah-langkah saat engkau berdoa, apa yang terjadi pada Anda? Karena doa mengarah ke ini, dan ini mengarah ke itu, dan doa yang memimpin ke hubungan yang dekat dengan Tuhan. Akan mengurus hal-hal lainnya. Ketika engkau berdoa dan melalui berdoa, saya tidak hanya bermaksud berbicara. Tetapi doa dan belajar berjalan bersama, ketika engkau berdoa dan belajar, bukan sebagai kewajiban.
Tetapi secara mendalam, tidak seperti ketika engkau makan sedikit dan mengeluarkannya, tetapi ketika engkau mencernanya dan menelannya dan itu masuk ke dalam pembuluh darahmu, masuk ke dalam sel-selmu. Ketika engkau berdoa, dan belajar, dan memikirkannya, engkau mencernanya, engkau memakannya. Doa akan meningkatkan kehidupan spiritualmu, akan menumbuhkanmu, tidak hanya dalam penyembahan kepada Tuhan, tetapi dalam iman, dalam kedamaian, dalam kemenangan, dan membuatmu menjadi pengaruh bagi orang lain. Dan doa akan menuntun ke langkah berikutnya, dan kemudian langkah lain, dan kemudian langkah lain. Dan itu akan mengurus semua yang lain, yang akan mengikuti sebagai konsekuensi alami, sebagai hasil alami. Oleh karena itu, penting dalam kemenanganmu, dalam proses pertumbuhanmu, untuk didedikasikan dalam doa. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, betapa istimewanya untuk berdoa. Ketika kami berdoa, kami tidak hanya mengucapkan beberapa patah kata. Kami datang di hadirat-Mu, kami datang di hadirat Tuhan. Dan kami memiliki kesempatan yang luar biasa untuk berbicara dengan-Mu, Tuhan alam semesta. Dan berkali-kali kami berdoa tidak spesifik, tugas doa dengan tergesa-gesa. Dan kami tidak menghargai berkat, hak istimewa dari doa. Semua hal datang dari tangan-Mu. Oleh karena itu, semua hal datang melalui doa. Oleh karena itu doa adalah berkat terbesar untuk mengenal Engkau dan untuk berhubungan dengan Engkau. Bapa, bantu kami untuk menghargai kasih, doa, untuk melatih doa yang nyata, terus-menerus, tanpa henti, komitmen untuk berdoa. Kami berdoa dalam nama Yesus dan terima kasih. Amin.